Lalu bagaimana pandangan media mengenai proses uji materi terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi akan kita bahas bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri dan Redaktur Pelaksana cnnindonesia.com, Suryanto. Mbak Desaf, dalam keterangannya di sidang MK ini DPR dengan jelas menolak sistem proporsional tertutup, sedangkan PDIP secara terpisah yang merupakan satu-satunya fraksi di DPR yang tetap mendukung sistem tertutup tersebut. Nah, kemudian bagaimana media melihat hal ini, Mbak? Saya kira media punya banyak pertanyaan ya. Ini apa motivasi PDIP? Kenapa dia jalan sendiri meskipun yang lain menolak? Dan kemudian timingnya ini ya saat ini kita ini kan sudah persis hampir 1 tahun ya, 12 bulan kurang dari waktunya pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif tahun depan. Apakah kalaupun misalnya ini nanti disetujui, apa dampaknya akan seperti apa yang diinginkan oleh PDIP. Tetapi tentu saja yang jadi pertanyaan terbesar bagi kita di media adalah apakah ini bukan sebuah langkah mundur yang sangat besar gitu ya dari proporsional terbuka di mana satu orang itu punya posisi tawar dan punya harga yang sama dengan orang yang lain gitu ya, karena prinsip one man one vote itu. Ini adalah salah satu prinsip emas gitu ya, salah satu hal yang paling patut kita syukuri bahwa Indonesia sekarang sudah menempatkan kedaulatan benar-benar ada di tangan rakyatnya. Jangan lupa bahwa negara sebesar Amerika Serikat pun mereka belum punya prinsip semacam ini. Di Amerika masih ada prinsip electoral college ya. Jadi suara itu diukur dari bagaimana negara bagiannya itu dibobot gitu ya. Jadi tidak persis one man one vote. Tapi Indonesia sudah sampai di titik ini. Jadi saya kira dari media bukan cuma di CNN Indonesia, kita melihat banyak pertanyaan soal ini. Kenapa kita harus mundur lagi ke belakang gitu? Kenapa kita tidak justru jalan terus gitu? Saya kira gitu saja. Baik, pertanyaannya motivasi PDIP apa sih? Apa yang kemudian diinginkan PDIP sehingga begitu kekeh dan menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang tetap mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Dan tadi juga Arteria Dahlan menyatakan bahwa alasannya pemerintah tetap mendukung sistem proporsional terbuka yang saat ini memang sudah yang berjalan hanya karena persepsi. Begitukah Mas Suri? Benarkah yang dikatakan oleh Arteria Dahlan dalam catatannya media, Mas Suri? Kalau saya melihat perbedaan pendapat antara 8 fraksi di DPR dan PDIP ini kan karena memang ada tarik ulur kepentingan. Apa yang menjadi kepentingan PDIP dalam isu ini tentu PDIP yang paling tahu. Tapi kalau kami di media menduganya PDIP ingin menjadi proporsional tertutup karena memang nanti segalanya yang menentukan adalah DPP gitu saja. Jadi begitu partai menang, partai dengan luasa menentukan wakilnya di parlemen. Rakyat tidak lagi memilih nama-nama, tapi cukup memilih partai itu. Nanti di partai-partai ini yang menentukan siapa yang akan berhak untuk menentukan wakil-wakil mereka di parlemen. Kita tahu bahwa PDIP dari hasil jajak pendapat sekarang ini selalu menempati posisi di atas karena memang PDIP itu punya basis massa yang cukup kuat dan luas. PDIP juga punya basis massa tradisional. Jadi PDIP dengan tanpa menjual nama caleg pun, tanpa menjual nama sosok-sosok tertentu pun itu bisa menurut hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa PDIP akan menang karena memang mereka punya basis massa yang cukup kuat dan basis massa tradisional PDIP ini tersebar di beberapa wilayah gitu yang menjadi kantong-kantong suara. Beda dengan parpol-parpol lain, terutama parpol yang di tingkat menengah, itu mereka masih banyak yang masih berjuang untuk mendapatkan suara dengan menjual nama-nama calegnya itu saja. Jadi mereka sangat berharap caleg-caleg ini bisa mendongkrak suara agar mereka bisa masuk ke parlemen. Tapi ada keburukan juga saja karena memang pasti rakyat seperti pemilih seperti beli kucing dalam karung karena mereka tidak tahu siapa wakilnya. Apa janji si wakilnya ini agar mereka bisa agar rakyat bisa memilih mereka untuk
terpilih di DPR gitu saja. Nanti kalaupun memang terpilih, eh, kalau memang ada janji-janji yang tidak ditunaikan, rakyat harus menagih kemana? Apakah memang harus mendatangi Ya. kantor-kantor DPP? Kalau sekarang ini kan ketika anggota DPR melakukan reses ke daerah, itu rakyat dengan sangat mudah menagih janji-janji politik yang dulu diberikan saat kampanye. Dengan adanya proporsional tertutup seperti masa Orde Baru ini, tentu rakyat semakin berjarak dengan calon wakilnya di parlemen nanti, apakah itu di DPRD ataupun di DPR RI saja. Baik, tarik ulur kepentingan yang terjadi, namun nanti ujung-ujungnya kan yang memutuskan bolanya tuh ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan lanjutannya sebenarnya pada agenda sidang perdana kemarin kan jadwalnya adalah mendengarkan keterangan dari pemerintah dan juga DPR. Kemudian ditambahkan nih di terakhir mendengarkan keterangan dari PDIP secara terpisah seperti itu. Mbak Desaf, bagaimana media melihat hal ini? Apakah ini artinya ada perlakuan yang berbeda dalam sidang tersebut? Atau seperti apa biasanya hukum acara di Mahkamah Konstitusi? Ini yang juga jadi salah satu pertanyaan kita ya, ini kenapa ada perubahan semacam ini? Ini ada perubahan gaya yang memang signifikan atau apakah ini menyalahi hukum acara yang berlaku gitu. Saya kira sampai titik ini kita belum benar-benar dapat memutuskan ya atau melihat apakah ini memang sebuah pelanggaran dari prosedur atau memang salah satu bentuk acara di Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya ya bisa diterima saja gitu ya. Yang jelas buat kita di media yang kita awasi adalah apakah dalam prosesnya nanti kita akan mendengar dua pihak sama-sama memberikan argumentasi yang masuk akal gitu ya. Meskipun pada titik ini kita juga melihat bahwa di satu sisi ada satu partai yaitu PDI Perjuangan, di sisi lain ada 8 partai yang saat ini ada di DPR, dan kemudian di luar ruang sidang sendiri publik cukup terutama mereka yang melek hukum ya, melek hukum tata negara yang cukup ramai mempertanyakan motivasi untuk kembali ke proporsional tertutup tadi itu. Jadi saya kira sepanjang prosesnya masih bisa kita ikuti dan kemudian kita mendengar dua pihak diberi kesempatan yang sama dan kemudian majelis hakim melakukan kajiannya dengan seksama. Kita masih ini ya, masih dalam posisi mengawasi dan melihat gitu. Apakah ini bentuk pelanggaran atau tidak? Kita masih dalam posisi melihat gitu ya. Tetapi yang jelas begini saja. Kita sekarang dalam posisi di mana ada banyak sekali persoalan di Indonesia ya. Kita perlu konsentrasi pada banyak hal gitu. Kalau memang ada uji material ini dan kemudian ini dianggap sebagai salah satu isu yang penting dan genting yang harus segera dipecahkan, maka semua orang yang beracara di sana, apakah pihak yang berperkara yang mengajukan uji materialnya, kemudian yang menanggapi dari 8 partai, kemudian para hakim konstitusinya, mereka selayaknya tahu dan merasakan bahwa mereka itu sedang diawasi oleh kita, oleh rakyat ya. Media bagian dari itu. Jadi lakukan tugasnya sebaik-baiknya dalam posisi yang supaya ini tidak kemudian jadi salah satu problem baru dari apa yang sedang kita hadapi, banyak persoalan yang sedang kita hadapi sekarang di Indonesia. Baik, kemudian Mas Suri, apakah adanya fleksibilitas seperti itulah ya dalam agenda jadwal sidang ini, bagaimana media melihat fleksibilitas tersebut dan kemudian bisakah kita rely on independensi para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi, karena seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Desaf, ini kita rely on mereka nih, bagaimana nanti kajiannya yang memutuskan harus para hakim, Mas Suri? Dua lembaga yang sangat dipercaya oleh publik, yang bisa dibilang menjadi harapan terakhir oleh publik di era setelah reformasi itu ada dua saja dulu ya, ada KPK dan ada MK gitu saja. Tapi yang kita tahu beberapa tahun-tahun terakhir ini
ada kejadian-kejadian yang bisa dibilang unik lah dalam tanda kutip terkait MK ini. Ternyata hakim konstitusi bisa diganti gitu loh, Saza. Kemarin itu Ya. kita tahu beberapa lalu hakim konstitusi Aswanto diganti gara-gara halnya itu lucu, dianggap tidak mendukung kebijakan DPR karena waktu itu hakim Aswanto menjadi salah satu yang menolak undang-undang Ciptaker yang menyatakan itu inkonstitusional bersyarat saja. Lalu diganti karena dianggapnya hakim Aswanto itu adalah wakilnya MK. Padahal menurut saya itu agak salah kaprah saja karena Hakim Aswanto ini adalah hakim yang diusulkan oleh DPR untuk menjadi hakim konstitusi, tapi bukan berarti dia adalah representasi DPR atau lembaga yang pengusungnya. Kalau misalnya logika seperti itu, otomatis hakim konstitusi yang diusulkan oleh pemerintah, yang diusulkan oleh MK itu harus mendukung apa-apa yang menjadi program oleh lembaga pengusungnya gitu saja. Padahal MK adalah bisa dibilang harapan terakhir bagi pencari keadilan, terutama kebijakan-kebijakan yang dinilai melanggar konstitusi. Tapi ketika hakim-hakim yang di dalamnya itu dianggap tidak independen atau bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak mengusungnya, ini yang menjadi keresahan publik selama ini saja. Kalau media melihatnya bukan apakah hakim MK independen, media sama seperti publik berharap independensi hakim MK itu tetap terjaga sampai kapanpun karena mereka adalah harapan terakhir untuk mencari keadilan. Kalau kita lihat berkaca dari peristiwa Hakim Aswanto ini, semoga ke depan tidak terjadi lagi dan tidak mempengaruhi hakim-hakim konstitusi lain. Apalagi sekarang ini yang kita tahu publik juga semakin bisa dibilang resah gitu karena ketua MK sekarang kan adalah kerabat pemerintah, kerabat Presiden Jokowi yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan. Tapi semoga itu hanya menjadi sebuah keresahan-keresahan di publik belaka. Tapi untuk soal independensi hakim MK, semoga tetap terjaga karena yang saya bilang tadi itu saja, MK adalah harapan terakhir para pencari keadilan. Mbak Desaf, bagaimana nih Mbak Desaf harapan kita terhadap harapan terakhir dalam mencari keadilan? Persentase harapannya sebesar apa nih Mbak Desaf? Sebesar apa ya? Beberapa hal yang disebutkan tadi oleh Mas Suryanto itu adalah catatan-catatan yang tidak terlalu gemilang ya, yang kita kenang dari 2 tahun terakhir ini ya. Dan ini mau tidak mau jadi catatan baru yang menimbulkan keresahan buat kita karena Mahkamah Konstitusi itu dia adalah lembaga tertinggi ketika kita bicara soal undang-undang, dan undang-undang itu mengikat dalam jangka waktu yang sangat lama dan yang diikat adalah seluruh warga negara Indonesia, dia menjadi landasan hukum dan seterusnya. Kalau kemudian kepercayaan ini terusik gitu ya, dan kemudian berkurang, apalagi sampai longsor gitu ya, tererosi gitu, maka kita kemudian kehilangan katakanlah arah gitu. Jadi siapa yang harus kita percayai kalau kondisi yang kita tidak bisa percaya pada lembaga sekuat dan berpengaruh Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana masa depan bangsa kita gitu ya. Jadi kalau pertanyaan saja kemudian berapa banyak kita bisa menggantungkan kepercayaan kita pada para yang mulia, para hakim konstitusi ini, saya kira besar kecilnya itu kemudian harus terrefleksi dalam sikap kita sendiri, dalam hal ini media ya. Kalau publik mungkin sudah banyak memberikan sorotan, memberikan sentilan, memberikan kritik gitu ya, seperti dalam kasus polisi, tapi karena berbagai alasan banyak sekali di antara kritik itu yang tidak sampai, atau meskipun didengar itu tidak diindahkan gitu. Tapi media kan punya kemampuan yang lebih dari itu ya. Jadi dalam hal
sidang di MK dan bukan untuk kasus gugatan konstitusional terhadap apakah akan dilaksanakan pemilihan dengan basis proporsional tertutup atau terbuka saja, saya kira tugas kita menjadi lebih berat ya. Semakin apakah kita percaya atau tidak, apalagi kalau kepercayaannya sudah berkurang, tugas kita menjadi lebih berat, yaitu memberi perhatian lebih, memberi pengawasan lebih. Bagaimana jalannya sidang? Apakah ada yang perlu disorot secara khusus? Bagaimana tadi Mas Suri misalnya menyebut posisi seorang ketua MK yang ternyata berkerabat langsung dengan presiden misalnya, dan mewakili kepentingan pemerintah misalnya, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Jadi semakin ini menimbulkan ketidakpercayaan publik, maka media yang punya tugas yang lebih besar untuk memberikan perhatian lebih banyak. Saya kira demikian saja. Kita kawal bersama agar harapan publik mengenai independensi MK ini bisa terjaga, karena kalau kita berbicara, ada pepatah yang mengatakan harapan hanya akan menjadi kenangan jika kita membiarkannya dalam angan. Semoga independensi hakim MK ini bisa tetap terjaga, biar tidak hanya menjadi angan belaka seperti itu ya Mas Suri dan juga Mbak Desaf. Baik, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News.